Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1026, Krisis Abadi. Ledakan. Gemuruh. Seluruh Gridchu ditutupi oleh awan yang kacau, dan suara gemuruh yang menghancurkan langit menyelimuti tanah yang luas ini. Di bawah langit, ada orang yang melihat ke langit. Ekspresi semua orang ketakutan. Awan dan kabut yang kacau menutupi seluruh langit, dan seluruh dunia menjadi gelap, seperti neraka. Itu membuat orang gemetar, dan mereka tidak dapat menemukan rasa aman. Suara mendesing. Ye Chen, seperti cahaya ilahi, terbang ke istana bawah tanah Heng Yuezong, dan melangkah ke susunan teleportasi ke markas pengadilan surgawi. Suara mendesing. Suara angin bertiup kencang, Taiksu Gulong dan Zixuan mengikuti Ye Chen ke dalam formasi teleportasi Sutian, dan mereka juga perlu menggunakannya untuk memeriksa peta bintang kuno di istana surgawi. Katakan pendapatmu. Di saluran transmisi, Ye Chen mengubah ekspresi dekadennya dan melihat sekeliling pada semua orang. Bau itu menjijikkan. Zixuan menarik napas dalam-dalam. Napas itu menakutkan. Taiksu Gulong juga menarik napas dalam-dalam. Yang patut diakui adalah memiliki aura yang sama dengan pria berjubah hitam yang turun di Chu Selatan dan pria berjubah ungu yang turun di Chu Utara. Aku sudah hidup begitu lama, dan aku belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Raja Ouyang, prajurit Dewa Chuhai, merenungkan, gerbang Tianxuan harus waspada, mungkin aku bisa pergi ke sana untuk menanyakannya nanti. Pergi ke markas Tianting dulu. Ye Chen melangkah keluar dari pintu keluar formasi Sutian seperti cahaya ilahi yang tak tertandingi, melompat ke seberang. Saya telah melihat guru suci. Para tetua yang menjaga formasi Sutian memberi hormat satu demi satu. Kamu tidak perlu terlalu sopan, jawab Ye Chen, berjalan keluar dari istana bawah tanah dalam satu langkah, dan terbang ke aula utama markas besar Tianting tanpa urutan tertentu dengan Taiksu Gulong dan yang lainnya. Di aula utama, Hong Chengsui yang berambut putih sudah menunggu, tidak hanya dia, tetapi juga para tetua pengadilan surgawi, Gu Santong dan Taois Wuya, dan bahkan leluhur Tianzong yang kehilangan putri kesayangannya. Saat ini, semua orang berdiri di depan langit ilusi dan tirai air. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen dan yang lainnya bergabung satu demi satu, menatap langit ajaib dan tirai air dengan mata menyipit. Di tirai air, yang muncul adalah gambar Beizhen Changyuan, dan yang paling mempesona adalah pilar sihir hitam pekat. Pilar sihir terlalu besar, setebal 10.000 kaki, menembus langit dan bumi, dikelilingi oleh kabut hitam dan guntur, diukir dengan rune kuno, dan suara sihir dingin bergema di mana-mana, dalam radius 100.000 mil, adalah semua bumi hangus. Apa ini? Ye Chen menatap Hong Chengsui. Belum lama ini mendarat di Beizhen Changyuan. Hong Chengsui menjawab, orang-orang yang berkulit kuning pergi untuk menyelidiki dan menemukan bahwa tidak ada makhluk hidup dalam radius 100.000 mil di sekitar pilar sihir. Radius 100.000 mil di sekitar pilar sihir pilar itu diselimuti kekuatan misterius, dan begitu melangkah masuk, itu akan ditelan. Apakah kamu tahu apa asalnya? Ye Chen bertanya lagi. Aku tidak tahu. Ledakan. Ketika keduanya berbicara, seluruh aula berguncang hebat, atau lebih tepatnya, seluruh tanah Dacu berguncang saat ini, dan semua orang hampir tidak bisa diam, kejutan itu datang terlalu tiba-tiba. Sebelum semua orang bisa berdiri diam, Gu Santong berseru, sialan. Bukan hanya dia, tapi wajah semua orang di aula berubah drastis pada saat bersamaan. Bukan salah mereka, itu karena di atas langit berbintang kuno, ada bintang-bintang padat di langit berbintang yang mewakili Beizhen Changyuan. Setiap bintang mewakili semua orang, dan langit berbintang kuno dapat dilihat dengan sangat akurat. Tapi, ini bukan yang terpenting, yang penting warna bintang-bintang itu semuanya keemasan, karena bintang-bintang itu terlalu terang, dan terlihat luar biasa mempesona di langit berbintang kuno. Bintang emas mewakili alam kuasi surga, kuning. Bintang emas, itu adalah surga. Alam surga. Kata leluhur keluarga Su dengan gemetar. Ini bukan alam surga, tiba-tiba Taiksu Gulong berkata. Dengan kata lain, kultivasi setidaknya adalah tingkat kultivasi dari alam surga.
Zixuan menatap langit berbintang, ada alam surga, alam kekaisaran, orang suci, raja suci, orang suci agung, dan bahkan puncak Zundi dan Zundi. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Gu Santong menatap Zixuan dengan bingung. Dia belum pernah mendengar tentang apa yang disebut raja suci dan orang bijak yang dikatakan Zixuan. Tidak hanya dia tidak pernah mendengarnya, tetapi Kaisar Pedang dan Raja Ouyang juga tidak pernah mendengarnya. Mereka yang mengetahui hal ini, selain Zixuan, hanya ada Ye Chen dan Taixu Gulong di sini. Alam kultivasi itu terlalu halus. Itu berubah warna. Tanpa menunggu Zixuan menjelaskan, Taois Wu Ya menggertak. Tak perlu dikatakan, semua orang telah melihatnya. Di langit berbintang kuno, ada riak tak terlihat yang menyebar, dan bintang-bintang emas itu, setiap kali disentuh oleh riak, mereka akan berubah warna menjadi oranye, merah, ungu, emas, dan seterusnya. Melihat ini, meski semua orang lega, alis mereka masih berkerut, yang terlalu aneh. Perlu ditegaskan bahwa orang-orang itu bukan dari Dacu, tetapi orang luar. Taixu Gulong bergumam, mereka pasti berasal dari tempat yang sama dengan pria berjubah ungu dan pria berjubah hitam. Jadi, seperti pria berjubah ungu dan berjubah hitam, kultivasi mereka ditekan oleh kekuatan misterius Gritchu. Zixuan mengambil alih percakapan, Kaisar Zun ditekan ke alam kuasi surga, dan orang bijak agung ditekan ke alam kuasi surga di puncak alam Netherworld, Raja Suci didorong ke surga ke-9 alam Netherworld, orang suci didorong ke alam Netherworld, alam kaisar didorong ke alam kekosongan spiritual, dan alam surgawi didorong ke alam yang nyata. Itu harus menjadi mahakarya Tian Xuanmen. Ye Chen mengerutkan kening dan berkata. Jumlahnya meningkat. Sangguan Xuanzong menunjuk ke langit berbintang di Beizhen Changyuan. Itu harus terkait dengan pilar Optimus. Hong Chengsui berkata, semua orang itu keluar dari pilar itu. Perintahkan keluarga Hao Tian, Zhu Jiancheng, keluarga Beihai, keluarga Xuantian, dan istana Qixi untuk mundur dari Beizhen Changyuan, dan pasukan utama pengadilan surgawi di Beihu akan segera pergi ke Beizhen Changyuan untuk menemui mereka. Ye Chen saat dia mengatakan itu, dia melangkah keluar dari aula, Tuan Long, Zixuan, ikuti saya ke gerbang Tianxuan. Mendengar ini, Taixu Gulong dan Zixuan terbang keluar aula tanpa urutan tertentu seperti dua cahaya dewa. Yang lainnya, seperti Dao Huang, Ouyang Wang dan lainnya, juga terbang keluar aula satu demi satu, tetapi mereka langsung menuju Beihu. Di aula utama, hanya Hong Chengsui dan Feng Ji, pejabat tinggi intelijen, yang tersisa untuk mengawasi pergerakan Beizhen Changyuan. Langit dan bumi redup, dan malam yang seharusnya sunyi sangat gelisah. Apakah itu dunia manusia atau dunia para beku? Mereka semua diselimuti kegelapan tanpa batas, kegelapan seperti itu membuat mereka ketakutan. Melihat ke bawah ke langit dan bumi, ada kerumunan orang yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka semua bergerak menuju Nanchu saat ini. Menurut mereka, tempat teraman di Dacu adalah Nanchu, karena Nanchu memiliki tembok kota yang membelah Dacu, dan ada tembok kota yang menghalanginya, yang dapat memberi mereka sedikit rasa aman. Di bawah malam yang gelap, Ye Chen, Taixu Gulong dan Zixuan sudah berhenti tanpa urutan tertentu. Mereka belum sampai di Tian Xuanmen, atau mereka masih jauh dari Tian Xuanmen, namun meski terpisah jarak jauh, mereka masih melihat pemandangan yang menakutkan. Melihat dari kejauhan, itu adalah sangkar yang mengangkat langit dan tanah, menutupi gerbang Tian Xuan yang berkabut, yang merupakan simbol dari Gritchu, dan terperangkap di dalamnya, tidak ada yang bisa keluar. Apa itu? Ye Chen mengerutkan kening. Pergi dan lihat. Wajah Taixu Gulong tidak terlalu tampan, betapa menakutkannya bisa menjebak Tian Xuanmen, sangkar yang menutupi langit. Mereka bertiga menginjakkan kaki di Sutian lagi, seperti pelangi ilahi yang tiada taranya, dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam 1/4 jam, mereka bertiga berhenti pada jarak 30.000 zang dari gerbang Tianxuan, karena ada kekuatan misterius di depan mereka, bahkan jika itu adalah tingkat kultivasinya, dia tidak dapat berdiri tegak. Baru di sini mereka benar-benar melihat penampakan sangkar yang menyelubungi langit. Kandangnya terlalu besar, dan juga berdiri tegak, tetapi itu adalah pilar tembaga kental lainnya yang berdiri tegak, diukir dengan rune kuno, berlama-lama dengan guntur hitam pekat, setiap sinar udara yang meluap, memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Prajurit Kaisar Dao Ekstrim. Zixuan memandang dengan pucat ke sangkar yang menyelimuti langit. Ini bahkan lebih ekstrim. Taixu Gulong, yang mengenal prajurit Kaisar dengan baik, bergumam, kata-katanya penuh makna. Bahkan tentara Tao yang lebih ekstrim.
Aku tidak bisa melihat asalnya, tapi kekuatannya terutama ditujukan pada Tian Xuanmen, kalau tidak kita tidak akan diizinkan untuk mendekatinya. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Tian Xuanmen? Ye Chen mengerutkan kening dan melirik awan yang kacau di langit, dan kemudian menatap sangkar yang menutupi langit dengan sungguh-sungguh. Itu adalah santo pelindung Dacu, dan dia benar-benar dilarang. Ke atas. Grid Chu memiliki pedang Xuan Yuan, menara Raja Abadi, Qin Phoenix, kapak gunung, dan cermin Kunlun, 5 artefak kekaisaran, tidak bisakah mereka melanggar larangan? Zixuan mengerutkan kening. Segalanya tidak sesederhana itu. Taixu Gulong berkata, pedang Xuan Yuan dan 5 artefak kekaisaran lainnya tampaknya menjaga keseimbangan, atau mempertahankan formasi besar, jika tidak, orang luar itu tidak akan dapat ditekan secara kolektif. Karena, untuk sangkar yang menutupi langit di depan Anda, itu bahkan lebih kuat dari tentara kaisar. Jika 5 senjata kaisar keluar bersama, itu mungkin tidak dapat membuka segelnya. Melawan dan menahan sangkar yang menyelubungi langit ini, jika tidak, dengan kekuatannya, satu pukulan akan cukup untuk meratakan seluruh daratan Chu Selatan. Gerbang Tianxuan telah dilarang, siapa yang akan melawan para penyusup itu? Ye Chen tampak bermartabat lagi. Sekte Tianxuan sudah berperang. Zixuan berkata, mereka menahan sangkar yang menyelubungi langit ini, yang bahkan lebih merupakan senjata kaisar, dan menekan kultivasi para penyusup itu, yang membuktikan bahwa meskipun mereka dilarang, mereka masih berperang. Dengan keributan yang begitu besar, surga dan segudang domain seharusnya tidak menyadari ketidaknormalan itu. Gumam Ye Chen. Masalahnya terletak pada awan kacau yang menutupi langit dan bumi. Taixu Gulong tampaknya telah melihat melalui misteri, jika saya mengharapkannya benar, awan kacau ini harus menjadi formasi yang sangat kuat yang memisahkan Dacu dari langit. Koneksi Wanyu. Sekarang tampaknya mereka menggantungkan harapan mereka pada kita. Juga, kami tidak memiliki bala bantuan. Pertanyaannya adalah, bagaimana memecahkan krisis ini? Wajah Ye Chen menjadi jelek. Kamu Chen. Tiba-tiba, sebuah suara halus bergema di langit dan bumi, mencari sumbernya, itu berasal dari gerbang Tianxuan, tetapi suaranya sangat lemah sehingga hampir tidak terdengar. Dong Huang Taixin. Ye Chen tiba-tiba melihat ke arah Tianxuanmen, dan bertanya dengan tergesa-gesa, bagaimana memecahkan situasi berbahaya ini? Hancurkan pilar pengoptimal langit di Beizeng Changyuan. Jawab Dong Huang Taixin, tetapi suaranya masih lemah dan hampir tidak terdengar, dan terputus-putus. Bagaimana cara menghancurkannya? Ye Chen bertanya lagi. Namun, Dong Huang Taixin tidak menanggapi kali ini, sangkar yang menutupi langit bergetar, menghalangi transmisi suara Dong Huang Taixin, dan juga memblokir transmisi suara Ye Chen, membuat mereka tidak dapat berbicara lagi. Setelah itu, Ye Chen menelepon beberapa kali, tetapi tidak mendapat tanggapan. Hancurkan pilar Optimus. Ye Chen mengerutkan kening dan bergumam. Berjalan. 2 atau 3 detik kemudian, dia berbalik, melihat terakhir ke arah Tianxuanmen, menginjak Sutian dengan Taixu Gulong dan yang lainnya, dan langsung menuju Beihu. Engah. Begitu mereka pergi, Dong Huang Taixin memuntahkan seteguk darah di gerbang Tianxuan, dan ekspresinya sangat pucat. Seperti yang saya katakan sebelumnya, transmisi suaranya diblokir dan dia juga mengalami reaksi yang mengerikan, tetapi sangat memuaskan bahwa dia telah memberitahu Ye Chen tentang langkah paling penting untuk menyelesaikan krisis ini. Apakah ironis bahwa Sekte Tianxuan yang agung dan surga yang agung dan alam segudang ingin menggantungkan harapan mereka pada surga yang bahkan tidak memiliki surga? Di sampingnya, Fuya menertawakan dirinya sendiri. Jangan meremehkan kekuatan mereka. Dong Huang Taixin menyeka darah dari sudut mulutnya, melihat ke satu sisi dengan tenang, dan sepertinya bisa melihat bagian belakang Ye Chen dan yang lainnya pergi dari jarak jauh, bersatu sebagai satu, mereka tidak boleh kalah. Episode 1027, Tentara Iblis. Ledakan. Ledakan. Langit berkabut ditutupi oleh awan yang kacau, dan dunia menjadi gelap. Awan dan kabut yang kacau seperti lautan, kadang-kadang akan menimbulkan gelombang yang bergejolak, dan kadang-kadang akan menghujani 1 atau 2 halilintar, menghancurkan 1 atau 2 puncak gunung. Di atas langit maya, Ye Chen, Taixu Gulong, dan Zixuan seperti 3 dewa, melukis dunia gelap dengan 3 warna cemerlang. Sepanjang jalan, mereka melihat terlalu banyak biksu mendekati Nanchu. Mereka melarikan diri dengan panik seolah-olah kalah dalam pertempuran. Mereka hanya ingin segera memasuki Nanchu. Dengan tembok kota lebih dari 3 juta mil menghalangi mereka, mereka akan lebih atau kurang aman.
Merasa. Saat dia terbang, sosok-sosok dari 3 arah melintasi langit, melihat dengan hati-hati, mereka adalah Jining Xuang, Liu Yi dan Zhou Ao. Di belakang mereka, ada juga banyak orang kuat, dan di belakang mereka, ada pasukan biksu, luar biasa, dan pertempurannya sangat besar. Kirim orang ke dunia fana di Chu Utara, dan bawa manusia ke Chu Selatan, kata Ye Chen. Aku akan pergi ke sana sendiri. Yang Dingtian dan Master Daoxuan dibagi menjadi 2 gelombang, satu langsung ke barat laut, dan yang lainnya langsung ke timur laut. Banyak biksu dari Sekte Heng Yue dibawa pergi, dan kecepatannya berkurang tidak lambat. Apakah ini sangat sulit? Jining Xuang berdiri berdampingan dengan Ye Chen dan melirik Ye Chen ke samping. Ini akan menjadi pertempuran yang sangat tragis. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dalam pertempuran antara para biksu, manusia tidak bersalah, dan generasi biksu saya harus melindungi orang-orang biasa di belakang kita sejak kita menginjakkan kaki di jalan ini. Saat dia berbicara, kecepatannya meningkat tajam, satu langkah menyusut tanah menjadi beberapa inci, dan jaraknya ribuan kaki. Di belakangnya, Jining Xuang tersenyum, tidak mengatakan apa-apa, dan mengikuti langkah Ye Chen bersama Taiksu Gulong dan yang lainnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ini, pembunuhan telah dimulai di Beizhen Changyuan. Di pilar Optimus, bercak-bercak bayangan hitam muncul, semua mengenakan baju besi pertempuran es, memegang tombak pertempuran hitam pekat, berlama-lama dengan energi hitam dan guntur, dan mata berwarna darah, penuh kekejaman dan haus darah. Ekspresi mereka ganas, menikmati nafas dacu dengan sangat nikmat, dan gigi putih mereka terlihat sangat menakutkan di dunia yang gelap. Ledakan. Dengan raungan yang memekakkan telinga, tubuh agung keluar dari pilar Optimus, ditutupi dengan baju besi hitam sedingin es, dengan rambut berdarah mengambang, sepasang mata penuh langit dan bumi, menatap dengan hati-hati, ada gunung darah di dalamnya yang mengerikan. Pemandangan laut juga memiliki gambar bintang-bintang yang sekarat dan langit serta bumi yang runtuh. Orang ini sangat kuat, seperti dewa iblis yang tak tertandingi, paksaannya membuat dunia bergetar, tetapi dia adalah biksu puncak kaisar sejati. Orang ini adalah Raja Iblis nomor 1 di bawah Kaisar Iblis Surgawi di wilayah Iblis Surgawi, Raja Iblis Surgawi. Jika Ye Chen ada di sini, dia akan terkejut saat melihat Tian Mojun, karena dia pernah melihat orang ini sebelumnya. Begitu Tian Mojun keluar, basis kultivasi puncak Zundi langsung ditekan ke puncak Zuntian. Menarik. Tian Mojun tersenyum tipis, pupilnya yang berwarna darah berkilau, dan menatap langit dacu dengan penuh minat. Reinkarnasi surga, dewa ini benar-benar meremehkanmu, dan aku akan menyelesaikan perhitungan denganmu setelah aku menghancurkan gerbang Tianxuan. Disukai oleh Kaisar Agung, mereka yang lari cepat. Tawa samar terdengar, dan orang lain dari pilar Optimus berjalan keluar, juga mengenakan baju perang hitam pekat, dengan pola sihir kuno di antara alisnya, dan aura yang luas sebanding dengan setan langit. Anda berdiri bahu-membahu. Orang ini adalah Demon Lord kedua di bawah Heavenly Demon Emperor dari Heavenly Demon Region, Earth Demon Lord. Setelah Raja Iblis Bumi berjalan keluar, sepasang mata berwarna darah menatap Raja Iblis Langit dengan penuh minat. Ada keserakahan dan haus darah di mata iblis, seperti serigala yang melihat makanan. Kamu masih menjijikkan seperti biasa. Raja Iblis Surgawi melirik Raja Iblis Bumi dengan senyum sinis. Dewa ini akan menelanmu cepat atau lambat. Lord Earth Demon tersenyum tajam, dan tidak lupa menjilat lidah merahnya saat dia berbicara. Bersenandung. Sementara keduanya berbicara, pilar Optimus bergetar lagi, dan 6 sosok keluar satu demi satu, semuanya mengenakan baju perang hitam pekat, fisik yang megah, dengan energi iblis yang mengerikan, masing-masing dari mereka berada di puncak Kaisar Semu, dan masing-masing telah ditekan dalam kultivasi, tetapi raw dengan cara ini, mereka semua seperti dewa iblis yang tak tertandingi. Mereka semua adalah Raja Iblis di bawah kursi Kaisar Setan Surgawi dari alam Setan Surgawi, Raja Setan Guntur, Raja Setan Angin, Raja Setan Api, Raja Setan Kegelapan, Raja Setan Haus Darah, dan Raja Setan Jiuyu. Setelah 6 orang berjalan keluar, mereka melirik Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Bumi sambil tersenyum, mata mereka penuh dengan keserakahan dan haus darah. Bersenandung. Pilar Optimus bergetar lagi, dan orang lain keluar, tapi itu adalah seorang wanita. Dia dilahirkan dalam kondisi lapuk, mengenakan baju besi cian, dikelilingi oleh energi iblis ungu hitam, dan ada pola iblis kuno di tengah alisnya, matanya ungu,
meskipun sejernih air, mereka seperti jurang yang dalam tidak bisa melihat ke samping. Tian Mojun dan yang lainnya tidak berani menatap matanya. Wanita ini adalah Raja Iblis ke-9 di bawah tahta Kaisar Iblis Surgawi dari alam Iblis Surgawi, Raja Iblis Perawan Surgawi. Dibandingkan dengan Raja Iblis lainnya, dia jauh lebih dingin, sedingin dan secantik seorang ratu, dengan penampilan iblis yang tak tertandingi, dan auranya lebih kuat daripada Raja Iblis Surgawi. Jika Ye Chen melihat orang ini, dia pasti mengenalnya, karena dia pernah melihatnya sebelumnya, tapi itu bertahun-tahun yang lalu. Ini adalah 9 Raja Iblis di bawah kursi Kaisar Iblis Surgawi di wilayah Iblis Surgawi. Awalnya, ada 11 Raja Iblis di bawah tahta Kaisar Iblis Surgawi. Pria berjubah hitam yang turun di Chu Selatan sebelumnya adalah Raja Iblis Heizan, dan pria berjubah ungu yang turun di Chu Utara adalah Raja Iblis Zie. Punah, di bawah tahta Kaisar Iblis Surgawi, hanya 9 Raja Iblis Agung yang tersisa. Setelah Raja Iblis Surgawi, pilar Optimus masih bergetar, dan lautan sosok manusia muncul, jumlahnya sangat besar, beberapa juta, dan alirannya berlanjut untuk waktu yang lama. Ledakan, ledakan. Di depan, tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya seperti lautan hitam kemanapun mereka lewat, puncak gunung runtuh satu demi satu, dan setiap kehidupan yang hidup terkoyak. Semua ini datang terlalu tiba-tiba. Banyak pasukan di Beizhen Changyuan lengah dan menderita kerugian yang sangat besar. Tentara iblis surgawi terlalu kuat untuk mereka lawan. Kembali dengan cepat. Di atas langit maya, seorang tetua dari kota Jianjian berteriak keras, melindungi anak-anak dari keluarga untuk mengungsi. Bersenandung. Dengan suara mendengung, tombak hitam pekat melintasi langit, dan tombak memakukannya ke langit. Lebih tua. Mata orang-orang di kota Jianjian dipenuhi dengan air mata, dan wajah para murid muda bahkan lebih pucat. Para biksu yang bermartabat dan diharapkan berada di alam surga terbunuh di tempat. Kekuatan musuh membuat mereka tubuh gemetar ketakutan. Membunuh. Sosok agung datang melintasi langit, dengan suara dingin dan agung, dan mengeluarkan pedang berlumuran darah dari sesepuh kota penempaan pedang. Itu adalah alam semi surga, tetapi kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan kekuatan alam kuasi surga biasa. Para prajurit iblis itu seperti air pasang, menutupi langit dan menutupi bumi, menenggelamkan sosok-sosok itu dalam tambalan. Tentara kota Jianjian dibubarkan, hanya setengah dari mereka yang lolos, kebanyakan dari mereka dikepung, dan tidak ada tulang yang tersisa. Lainnya seperti keluarga Hao Tian, Istana Qixi, keluarga Beihai dan keluarga Xuantian tidak jauh lebih baik, hanya sedikit yang dapat melarikan diri, dan para tetua keluarga mati-matian melindungi generasi muda untuk dievakuasi. Ini adalah pemandangan berdarah, pasukan iblis surgawi terlalu kuat, dimanapun ia lewat, ada gunungan tulang dan sungai darah. Di puncak gunung, lebih dari selusin sosok tua terhuyung-huyung dan terhuyung-huyung, semuanya terluka. Masing-masing membakar esensi mereka, dan memblokir dua orang di belakang mereka. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka adalah Tuan Muda Kota Jianjian, Chen Rongyun, dan keluarga Hao Tian Hujan Puisi Hao Tian. Ini benar-benar nasib buruk, hari ini adalah hari besar. Besarku. Chen Rongyun berbaring di pelukan Hao Tian Siyu, darah menyembur keluar dari udara. Dia terluka parah, dan ada lubang berdarah di dadanya, bersinar dengan cahaya iblis, melarutkan energinya, lukanya tidak hanya tidak sembuh, tetapi terus meluas keluar. Ini adalah pukulan fatal, yang sangat merusak jiwa kelahirannya, dan api jiwanya dengan cepat dimusnahkan pada saat ini. Kamu tidak bisa mati, kamu tidak bisa mati. Hao Tianxi menangis seperti hujan, dan dengan gila-gilaan meresapinya dengan esensi. Jika Chen Rongyun tidak membantunya memblokir pukulan itu sebelumnya, dia mungkin orang yang akan mati pada saat itu. Saat ini, beri aku senyuman. Telapak tangan berdarah Chen Rongyun menyentuh pipinya dengan gemetar. Wajah Hao Tian Siyu penuh dengan air mata, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia membakar esensi hidupnya dan menuangkan esensinya ke dalamnya dengan gila-gilaan, hanya ingin menyelamatkan hidupnya. Namun, para dewa tidak tahan, usahanya sia-sia, meskipun dia menyadari betapa gilanya dia masih tidak bisa menghentikan jiwa kelahiran Chen Rongyun yang terus runtuh. Ledakan. Tentara iblis surgawi menyerang puncak gunung, dan lebih dari selusin tetua kota Jianjian melawan dengan putus asa, tetapi mereka jatuh satu persatu dan menghilang menjadi abu. Ayo pergi jalan bersama. Melihat tentara iblis mengelilinginya, Hao Tian Siyu menyerah menanamkan esensi,
dan memeluk Chen Rongyun dengan erat, dengan kelembutan seperti air. Namun, pada saat prajurit sihir mengayunkan pisau penajam, sesosok agung turun dari langit dan menyapu area dengan telapak tangannya. Melihat dengan hati-hati, itu adalah Xiao Feng, penguasa istana pertama di surga. Berjalan. Xiao Feng bergerak dalam satu langkah, meraih mereka berdua, dan melangkah ke Sutian. Karena ini, Xiao Feng ditebas dengan pedang di punggungnya, dan gelombang tentara iblis mengejarnya, dan ada juga tentara iblis di depannya, menghalangi jalannya untuk pergi. Sambil melindungi mereka berdua, Xiao Feng bertarung dengan sekuat tenaga, hanya berharap untuk bertarung di jalan berdarah. Di belakangnya, Chen Rongyun masih dalam pelukan Hao Tianxiu, menyeka air mata di pipinya, hiduplah dengan baik. Dengan satu kata, dengan kelembutan seorang pria, dia dengan lembut mendorong Hao Tianxiu menjauh, dan seluruh tubuhnya jatuh dari langit, seperti daun yang jatuh, bergoyang tertiup angin, darah dan air mata mengaburkan matanya. Tidak. Hao Tianxiu mendesis menusuk hati, tetapi tangan batu giok yang terulur tidak meraih apa-apa, dan menyaksikan sosok berwarna darah di jalan rahasia itu menjauh darinya. Mereka yang menghalangi jalanku mati. Xiao Feng meraung dengan marah, tidak bisa menyelamatkan Chen Rongyun sama sekali, dan memimpin Hao Tianxiu yang berjuang untuk menyerang dengan liar, membunuh jalan berdarah. Di sisi lain, Chen Rongyun, yang tidak ingin menjadi hambatan, jatuh ke tanah, matanya yang redup berpegang pada pancaran cahaya terakhir sampai dia melihat Xiao Feng memimpin Hao Tianxiu untuk keluar dari pengepungan, lalu dia menutup matanya sambil tersenyum, kehidupan selanjutnya, selamat tinggal. Tentara iblis bergegas mendekat dan menutupi sosoknya, dua garis darah dan air mata mengalir di wajahnya, mengukir sosok cantik itu di jiwanya. Ah! Suara mendesis Hao Tianxiu menusuk hati, Xiao Feng membawanya keluar dari pengepungan yang ketat, tetapi dengan matanya yang kabur, dia tidak bisa lagi menemukan sosok itu. Mengapa? Xiao Feng diam-diam menghela nafas, tapi dia tidak berdaya. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga semua orang lengah. Meskipun dia datang untuk menyelamatkan dengan pasukan Aula cabang ke-9, dia masih kalah jumlah. Menyelamatkan satu orang adalah berkah. Dia bukan generasi tanpa tandingan seperti Ye Chen, dan dia tidak bisa menyelamatkan Chen Rongyun. Episode 1028, Chang Yuan Gempa Bumi Utara yang berlumuran darah. Membunuh. Di dunia yang gelap, suara teriakan dan pembunuhan mengguncang langit. Tentara pengadilan surgawi memasuki Beizhen Chang Yuan dari segala arah, dan bertarung dengan tentara iblis surgawi. Engah, engah, engah. Segera, darah berceceran dan menodai langit. Begitu mereka saling berhadapan, pasukan pengadilan surgawi menderita kerugian besar. Anda harus tahu bahwa yang mereka hadapi adalah semua pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi yang telah ditekan, sebelum ditekan, yang terlemah adalah alam surga, pada hari yang sama. Membunuh. Untungnya, bala bantuan dari semua kekuatan utama di pengadilan surgawi datang dari segala arah, dan keturunan kaisar juga bergabung dalam pertempuran. Namun, meski begitu, para biksu dacu masih menjadi abu berkeping-keping. Ye Chen datang untuk membunuh, seperti sinar kejutan, sangat memaksa, mengenakan baju besi langit, menggantung kuali yang kacau di kepalanya, memegang pedang roh darah di tangannya, menginjak lautan roh jahat, di mana ada genangan darah. Belakangan, Taixu Gulong, Zixuan, Jining Suang, Liu Yi, dan Zhou Ao juga bergabung dalam pertempuran satu demi satu, dan pertempuran itu hampir tidak seimbang. Di mana orang-orang dari keluarga Hao Tian. Ye Chen menebas seorang prajurit iblis dengan pisau dan menyelamatkan seorang anak dari keluarga Beihai. Jadilah. Dikepung di Gunung Changmang. Tinggalkan Beizhen Chang Yuan dan mundur ke selatan. Ye Chen menurunkan muridnya, menyapu area, dan langsung pergi ke Gunung Changmang di Beizhen Chang Yuan, dia seperti dewa perang, tak terbendung. Sejak penyatuan Great Chu, keluarga Hao Tian juga telah pindah dari Tanah Chu Selatan ke Tanah Chu Utara, seperti keluarga Muyun, keluarga Ouyang, dan keluarga Nangong. Para biksu tua semuanya mencintai keluarga. Dia tidak keberatan dengan ini pada saat itu. Pada saat itu, Chu Besar adalah wilayah pengadilan surgawi, dan itu sama di Chu Selatan dan Chu Utara. Apakah itu keluarga Hao Tian atau keluarga Nangong, mereka semua diatur oleh pengadilan surgawi, dan mereka adalah para pangeran pengadilan surgawi. Namun, saat ini dia menyesal tidak membiarkan keluarga Hao Tian kembali ke tanah air mereka, jika tidak maka tidak akan terlalu menyedihkan. Meskipun dia masih memiliki dendam terhadap keluarga Hao Tian,
waktu mungkin telah menghapus segalanya. Dia mulai menerima keluarga Hao Tian, tetapi di Beizhen Changyuan yang kacau ini. Di pihak Su Tian, anggota keluarga Suan Tian bekerja keras untuk membunuh. Para biksu tua dari keluarga Suan Tian putus asa, hanya ingin memperjuangkan jalan keluar untuk generasi muda. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Wei Wenzuo berlumuran darah, dan Dongfang Yuyan, yang juga berlumuran darah, berada di punggungnya. Dia menderita pukulan telak, alisnya ditusuk dengan jari, jiwa kelahirannya dikalahkan, dan api jiwanya sedang padam. Wei Wenzuo, setelah ribuan tahun, apakah kamu masih mengingatku? Mata Dongfang Yuyan redup, ekspresinya kabur, dan dia tersenyum pedih. Ketika dia mengucapkan sepatah kata, darah menyembur keluar dari mulutnya basahi bajunya. Ya, aku akan melakukannya. Tubuh Wei Wenzuo gemetar, dengan air mata berlinang. Aku seharusnya beruntung. Di tahun-tahun terbaik, aku bertemu dengan orang yang paling kucintai. Kamu tidak perlu menunggu lama. Aku akan berada di jembatan Nai. Nai He, mengukir namamu, menulis keinginanku, mohon Tuhan. Tuhan memberkati laki-lakiku, dia tidak akan melewati masa lalu, tidak akan melupakan Dongfang Yuyan. Kata-kata Dongfang Yuyan terputus-putus dan sangat lemah. Meskipun dia telah menghabiskan upaya terakhirnya, dia masih tidak bisa menyelesaikan kata-katanya. Pipinya diam-diam menempel di punggungnya, dan dia meneteskan 2 baris air mata yang indah. Aku akan bersujud di depan Buddha, dan melanjutkan hubungan. Wei Wenzuo masih berbicara, dengan air mata di senyumnya, meskipun dia tahu dia tidak bisa mendengarnya, dia melanjutkan, dalam reinkarnasi berikutnya, angkat tanganmu. Jilbab merah lagi, kita akan punya banyak anak. Mengapa? Melihat Wei Wenzuo seperti ini, para tetua keluarga Suan Tian yang masih bertarung semuanya menghela nafas. Ledakan. Di depan, tentara iblis kegelapan dimusnahkan oleh pedang. Qian Sangyue masuk dan menyelamatkan keluarga Suan Tian, tetapi gagal menyelamatkan Dongfang Yuyan. Ini adalah perang. Bahkan jika dia memiliki belas kasihan, dia tidak mati waktu untuk memiliki belas kasihan. 10.000 pedang Cao Zong. Di langit kosong di timur, ada ribuan pedang berdentang, dan di mana mereka lewat, tentara iblis dipotong berkeping-keping. Itu adalah Jining Suang yang bergerak, menggunakan kekuatan supernatural yang diciptakan sendiri oleh Ye Chen. Ini adalah teknik rahasia serangan kelompok, dan paling cocok digunakan saat ini. Jika Ye Chen seperti dewa perang yang tak tertandingi, maka dia adalah ratu yang tak tertandingi. Tidak ada yang bisa menghentikannya di sepanjang jalan, tetapi dia dibunuh oleh salah satu dari mereka dan mendarat di puncak gunung. Di puncak gunung, ada 30 atau 50 sosok, semuanya adalah tetua perempuan dari Istana Qixi, yang melindungi orang suci mereka saat ini. Cedera Sun Woyan sangat buruk, tidak jauh lebih baik dari Dongfang Yuyan, dan jiwanya juga terluka. Jika bukan karena kekuatan jiwa yang kuat dari sang alkemis, dia mungkin telah musnah. Tetapi meskipun demikian, itu tidak dapat menghentikannya jiwa dari terus runtuh. Berjalan. Jining Suang menggendong Sun Woyan di punggungnya, dan bergegas keluar dari gunung bersama dengan banyak tetua wanita di Istana Qixi. Masih adil. Pipi Sun Woyan ditekan ke punggung Jining Suang, dan dia tersenyum pedih. Jining Suang sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa, masih mengayunkan pedang suci Xuanling, menyapu tentara iblis di sekitarnya. Kamu masih. Wanita itu menyamar sebagai pria, dan kamu masih setampan yang kuingat. Di belakangnya, Sun Woyan masih berbisik, matanya kabur, dan cahaya di matanya memudar. Ji Wuchen, di kehidupan selanjutnya. Jika kamu laki-laki, menikahlah. Menikahlah denganku. Dia tersenyum bodoh, dengan kelembutan, dan mengatakan sesuatu yang tidak boleh dikatakan seorang wanita kepada wanita lain. Wacana. Mendengar ini, tubuh halus Jining Suang bergetar, dan pedang pembunuh yang diayunkannya berhenti sejenak, hampir terluka parah. Mungkin, dia tidak begitu mengerti maksud Sun Woyan sampai sekarang. Itu semua masalah Tuhan, tapi dia menyamar sebagai laki-laki, dan mereka bertemu di Danceng, dan wanita yang tergila-gila itu jatuh cinta padanya dengan menyamar sebagai laki-laki. Tuhan tidak adil, menenun rejeki, mempermainkan dunia manusia. Bagaimana bisa ada Ji Wuchen di dunia ini, nama yang tidak ada sama sekali, tetapi ingin diingat oleh seorang wanita sampai dia mati, dan itu harus terukir di jiwanya, agar dia bisa bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Di belakangnya, gumaman menghilang, dan mata indah Sun Woyan,
yang selalu dia tolak untuk ditutup dengan gemetar, dan hanya ada 2 baris air mata pedih, melintasi pipi pedih itu, meninggalkan hubungan cinta yang dimainkan oleh Tuhan. Ji Ningsuang terdiam, merasa bersalah karena dialah yang meninggalkan seberkas luka merah di belakangnya. Mengapa? Sambil mendesah diam-diam, dia melintasi langit dalam 1 langkah, membunuh seorang prajurit iblis, dan keluar dari pengepungan. Mengapa? Di kuil tua bulan yang penuh darah, Fu Ling dan lelaki tua Zuge juga menghela nafas. Di depannya ada pohon tua-tua, ditutupi dengan lapisan tali merah yang tidak rata, dan setiap tali merah diikat dengan tanda kayu kecil, dan setiap tanda kayu kecil diukir dengan nama 2 orang. Di bawah pohon tua, seorang wanita berbaring di satu sisi, dan seorang pria muda di sisi lain. Mereka tidak ingin bertemu satu sama lain, tetapi mereka berpegangan tangan. Yang satu mengenakan pakaian putih, yang lain mengenakan pakaian putih. Gaun pengantin, satu disebut Li Zhang, dan yang lainnya disebut Hao Tian Sixue. Hari ini, itu seharusnya menjadi hari kegembiraan besar mereka, tetapi ketika iblis surgawi menyerbu, pernikahan mereka berubah menjadi pemakaman. Orang tua Zuge dan Fu Ling saling membelakangi, tetapi tidak datang untuk menyelamatkan mereka, karena pasangan itu sekarat, bahkan jika Da Luo Jinxian masih hidup, mereka tidak akan dapat menyelamatkan mereka. Aku harap mereka akan menjadi suami dan istri di kehidupan selanjutnya. Li Zhang tersenyum lelah, dan pancaran terakhir dari cahaya ilahi berangsur-angsur memudar dari matanya yang redup. Aku akan menunggumu di bawah pohon bulan tua. Hao Tian Sixue tersenyum lembut, pipinya miring ke bawah, matanya yang indah penuh air mata perlahan tertutup, dan dia meneteskan 2 garis air mata terakhir di dunia manusia ini. Mengapa? Fu Ling dan lelaki tua Zuge menghela nafas lagi, mengangkat mereka dengan lambaian tangan, dan mengubur mereka di bawah pohon bulan tua. Mungkin, ini adalah tujuan terbaik mereka, dengan Huang Quan sebagai pendamping, lewat bergandengan tangan, di jembatan Naihe, Sup Mengpo adalah anggur untuk secangkir anggur, menjaga pohon bulan tua, berharap menjadi tua bersama di kehidupan selanjutnya. Orang tua Zuge dan Fu Ling pergi, tetapi 2 bunga mekar di pohon Yuelao, yang satu disebut Li Zhang dan yang lainnya disebut Sixue. Episode 1029 bab pertama dari Cinta yang Hilang. Ledakan. Ledakan. Di dunia yang gelap gulita, Beizhen Changyuan berlumuran darah, dan pertempuran masih sengit. Tentara pengadilan surgawi bertempur satu demi satu, tetapi mereka hancur berkeping-keping. Gunung Changmang, salah satu dari sedikit puncak besar di Beizhen Changyuan, megah dan tinggi, meskipun dilindungi oleh penghalang gunung, saat ini juga dikelilingi oleh tentara iblis kegelapan. Di gunung, tidak banyak orang dari keluarga Hao Tian, tetapi dibandingkan dengan tentara iblis surgawi, mereka sangat sedikit. Wilayah setan langit menyerbu, dan seluruh Beizhen Changyuan dipukuli berkeping-keping, begitu pula keluarga Hao Tian. Hanya beberapa setengah orang yang melarikan diri dari langit, kecuali mereka yang dikepung di sini, sisanya tidak memiliki apa-apa selain tulang. Ledakan. Ledakan. Mata tentara iblis surgawi penuh dengan kebrutalan, dan mata mereka yang berwarna darah sangat ganas, dan mereka dengan panik membombardir penghalang gunung. Meskipun keluarga Hao Tian mencoba yang terbaik untuk mempertahankan penghalang untuk melindungi gunung, mereka tidak dapat menahan serangan tentara iblis surgawi dan membayar harganya dengan darah. Saat ini, di puncak gunung juga berlumuran darah. Banyak tetua menjaga Hao Tian Xuanzhen dan Huasu, dan tetua tertinggi dengan gila-gilaan menanamkan esensi ke dalam diri mereka. Keduanya menderita luka berat, Hao Tian Xuanzhen ditusuk melalui tubuh dengan tombak, dan Huasu ditebas jiwanya oleh pedang, yang keduanya merupakan pukulan pengetahuan, menyebabkan vitalitas keduanya runtuh, dan api dari jiwa berkedip lemah selalu ada postur pemusnahan. Hari ini, seharusnya menjadi hari ketika mereka menikahi putri mereka, tetapi mereka menghadapi bencana seperti itu, darah menodai keluarga Beizhen Changyuan dan Hao Tian. Hao Tian Siyue menangis, memegang Hao Tian Xuanzhen di satu tangan dan Huasu di tangan lainnya. Kehidupan dan kematian kedua adik perempuannya tidak pasti, dan ayah serta ibunya juga sekarat, yang membuatnya merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang fana. Huasu tersenyum dengan darah dan kelembutan keibuan, dan memegang erat tangan Hao Tian Siyue. Pergi ke Nanchu, cari. Temukan Chenye. Mata Hao Tian Xuanzhen redup, kata-katanya lemah, terputus-putus, penuh air mata, menatap Hao Tian Siyue, seolah-olah dia sedang melihat Hao Tian Siyue. Hao Tian Chenye.
Ledakan. Dengan raungan, penghalang gunung itu rusak. Membunuh. Tidak ada yang tersisa. Seorang pria berbaju zirah es dan memegang tombak kuno berdiri di langit, menunjuk ke puncak gunung yang luas. Ini adalah Kaisar Semu, yang kultivasinya telah ditekan, auranya semegah laut, dan aura roh jahat melonjak ke langit. Dia memegang pedang berdarah di tangannya, terluka parah olehnya. Prajurit iblis surgawi telah menyerbu Gunung Changmang dari segala arah, dan sosok gelap, seperti lautan luas, ingin menenggelamkan seluruh gunung. Membunuh. Pusat kekuatan keluarga Haotian meraung, membakar esensi kehidupan mereka satu demi satu, dengan imbalan kekuatan tempur yang kuat, dan dengan gila-gilaan menampilkan kekuatan supernatural mereka. Namun, perlawanan mereka terlalu lemah, dan sosok-sosok di tambalan dikalahkan oleh tentara iblis surgawi. Xuanhai, bawa si Yue pergi. Di puncak gunung, Haotian Xuanzhen memandang Haotian Xuanhai dengan pandangan kabur. Hei! Haotian Xuanhai ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia menghela nafas dan menarik Haotian si Yue. Dalam adegan saat ini, Haotian Xuanzhen dan Hua Su sudah tidak berdaya, yang harus mereka lakukan adalah melindungi kehidupan. Aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi. Haotian si Yue berjuang, air mata mengalir di wajahnya, ketidakpastian jalan di depan membuatnya takut, dia lebih suka pergi di jalan bersama orang tuanya daripada memulai jalan yang tidak diketahui. Di depan, ledakan. Pada saat ini, sesosok tubuh turun dari langit, tubuh Susi begitu berat hingga puncak gunung bergetar. Malam debu. Orang-orang dari keluarga Haotian melihatnya satu persatu, bukankah Ye Chen yang datang? Berjalan. Ye Chen tidak memiliki kata-kata tambahan, dan terlepas dari kesediaan Haotian Xuanzhen atau tidak, dia hanya melafalkannya. Melihat ini, Haotian si Yue menyeka air matanya, menggendong Hua Su di punggungnya, Ye Chen membersihkan jalan, para tetua dari keluarga Haotian mengikuti, dan tentara surgawi menanggapi, mengeluarkan jejak darah. Kemana harus pergi? Jenderal Iblis Surgawi dengan pedang di tangannya tersenyum, melangkah melintasi langit, memblokir Ye Chen, mendorong lautan iblis dengan telapak tangannya, dan mengamuk ke arah Ye Chen, ingin membunuh Ye Chen dan semua orang di keluarga Haotian menelannya. Ye Chen tetap diam, dan hanya menanggapi dengan serangan yang paling kuat, membelah lautan iblis dengan satu pukulan, dan bahkan Jenderal Iblis itu terkejut untuk mundur, setiap langkah yang diambilnya dapat menginjak-injak kehampaan. Wajah Jenderal Iblis Surgawi tiba-tiba menjadi muram. Siapa dia? Dia adalah Jenderal Iblis Surgawi di bawah kursi Raja Iblis Api. Dia adalah Kaisar Semu sejati di alam Iblis Surgawi. Meskipun kultivasinya ditekan, dia tidak mampu bersaing dengan kuasi umum. Alam surga sekarang dia diretas oleh Ye Chen setelah mundur, keagungan Jenderal Iblis Surgawi juga menghilang. Membunuh. Demon Surgawi meraung keras, mengguncang dunia, dan menutupi langit dengan telapak tangan Ling Tian. Gulungan. Ye Chen mendengus dingin, dan meninju Su Tian dengan tinjunya. Ada ukiran kuno dalam karakter segel di antara jari tinjunya, yang menggabungkan ratusan kekuatan magis, dan menembus segel besar Zetian. Engah. Setan surgawi meledakkan tulang di tangannya, menyemburkan darah hitam, dan mundur lagi. Ye Chen memanfaatkan situasi ini untuk membunuhnya, dan meninjunya dengan dominan lagi, menghancurkan separuh tubuhnya, dan kemudian menendangnya terbang. Berjalan. Mendorong secara horizontal dengan satu telapak tangan, Ye Chen menyapu area itu, membawa Haotian Xuanzhen di punggungnya, dan kecepatannya sangat cepat. Jika dia ingin melindungi keluarga Haotian agar tidak pergi, jika tidak, dia pasti akan membunuh di sini. Tubuh suci kuno. Di langit yang jauh dan berkabut, 9 pasukan iblis besar berdiri di sana. Dari kejauhan, mereka tampaknya dapat melihat punggung Ye Chen yang sangat berani. Dia benar-benar seperti dewa perang, tak terbendung. Tanah kecil ini sebenarnya memiliki sakramen kuno. Lei Mojun tersenyum tipis. Itu hanya setengah dari tubuh suci kuno. Sudut mulut iblis gelap itu penuh dengan senyum menggoda, dan dia sama sekali tidak menganggap serius Ye Chen. Dia milikku, jangan merebutnya dariku. Lord Earth Demon menjilat lidah merahnya, darah Ekaristi seharusnya luar biasa. Ngomong-ngomong, apakah kita masih tidak berpartisipasi dalam perang? Feng Mojun melirik semua orang. Apa terburu-buru? Raja Iblis Surgawi berkata dengan lembut, sebelum Kaisar Agung tiba, tugasku adalah untuk melindungi pilar Optimus. Adapun antek-antek kecil Dacu, aku akan menyerahkannya kepada Jenderal Iblis Surgawi dan Dewa Surgawi. Tentara Iblis, kelilingi dia untukku.
Ketika beberapa Raja Iblis besar berbicara, suara halus dari Raja Iblis Api bergema di seluruh dunia. Tidak heran dia sangat marah, orang yang ditendang oleh Ye Chen sebelumnya adalah Jenderal Iblisnya, Zundi yang bermartabat dari alam iblis surgawi, yang ditendang oleh Dacu, yang berada di alam kuasi surga, yang membuat dia sangat memalukan. Perintahnya membuat tentara iblis kegelapan bergegas menuju Ye Chen seperti Wang Yang. Bersenandung. Ye Chen mengayunkan pedang roh darah dan memotong satu bagian, meninggalkan jalur darah yang mengejutkan di belakangnya. Turunkan aku. Di belakang suara Hao Tian Xuanzhen lemah, serak dan kelelahan, tetapi ada air mata di senyumnya. Ini mungkin saat paling dekat dia dengan anak-anaknya, dan mungkin ini satu-satunya saat. Ketika dia sekarat, darah dan air mata mengaburkan matanya, dan kata-katanya penuh dengan kesedihan dan cinta ayah. Dia tidak memenuhi tugasnya sebagai seorang ayah di masa lalu, dan dia tidak ingin menjadi beban bagi anak-anaknya sebelum dia mati. Apakah kamu baru saja mati seperti ini sebelum kamu pergi untuk memberi penghormatan ke makam ibuku? Kata-kata Ye Chen datar, tetapi juga penuh kesedihan, dan esensi dari tubuh suci meluap dari setiap pori di tubuhnya, mengalir ke dalam Hao Tian Xuanzhen. Tubuh, berharap untuk melanjutkan hidupnya, meskipun dia memiliki dendam, tetapi apa yang dia bawa di belakang punggungnya tetaplah ayahnya. Chen Ye, hanya, kasihanilah aku, dan katakan padaku, siapa ibumu? Hao Tian Xuanzhen tampak kelelahan, darah dan air mata mengalir di wajahnya yang berubah-ubah. Wanita yang paling kamu cintai dalam hidup ini adalah ibuku. Ye Chen membuka mulutnya, tetapi dia tidak menyebutkan nama orang itu. Bukannya dia tidak ingin mengatakannya, tetapi dia tidak tahu siapa itu. Wanita yang paling kucintai. Mata Hao Tian Xuanzhen sedikit redup, kabur oleh darah dan air mata. Dalam penglihatannya yang kabur, dia sepertinya melihat seorang wanita biasa berdiri di bawah pohon bunga persik, tersenyum manis padanya. Nian Qi. Mata Hao Xianxuan kehilangan pancaran cahaya terakhir, dan dengan suara serak, pada saat terakhir dunia manusia, dia memanggil nama yang telah lama terkubur dalam ingatan. Namanya Nian Qi, seorang wanita yang tergila-gila. Dia meninggal, tetapi untungnya, dia meninggal di belakang putranya, tetapi dia tidak pernah mendengar Ye Chen memanggilnya ayah. Dengan penyesalan, rasa bersalah, dan cinta di dunia, dia mengucapkan selamat tinggal pada dunia fana. Ayah. Hao Tian Sixue penuh air mata, penuh rasa sakit. Lagi pula, aku masih kalah darinya. Melihat Hao Tian Xuanzhen yang menutup matanya, mata indah Hua Su kabur karena air mata, dan perlahan-lahan menutup matanya yang gemetar dengan semburat kelembutan asam. Lengan batu giok berlumuran darah juga perlahan meluncur turun. Ibu. Air mata pedih jatuh dari sudut mata Hao Tian Xiyue, menyaksikan orang tuanya meninggal di depan matanya, sungguh menyakitkan. Ayah, pergi jauh-jauh. Mata Ye Chen juga berkabut karena air mata. Episode 1030. Mundur. Di dunia yang gelap, suara Ye Chen bergema di seluruh dunia dengan keagungan tertinggi. Beizhen Changyuan telah diinjak-injak oleh pasukan iblis surgawi. Mereka yang dapat diselamatkan telah diselamatkan, dan mereka yang tidak dapat diselamatkan telah berubah menjadi debu. Tentara surga dan keturunan kaisar semuanya mundur secara kolektif. Pertempuran ini datang terlalu tiba-tiba, semuanya sudah siap, dan mereka tertangkap basah oleh pasukan iblis. Ye Chen meletakkan Hao Tian Xuanzhen dan mempercayakannya kepada orang-orang di belakangnya. Perang begitu kejam sehingga tidak ada waktu untuk kesakitan. Dia adalah panglima tertinggi dari 3 pasukan, dan dia harus bertanggung jawab atas para prajurit dan orang-orang di belakangnya. Tentara iblis sangat kuat, dan jika dia ingin melawannya, dia harus bertarung dengan kekuatan dari seluruh Great Chu. Ini akan menjadi pertempuran yang berlarut-larut dan tragis. Ledakan, gemuruh. Dunia berada dalam kekacauan, dan pasukan iblis surgawi bergegas keluar dari Beizhen Changyuan. Melihat ke bawah ke langit dan bumi, itu adalah lautan hitam, bergulung dengan gelombang yang bergolak, menelan gunung dan sungai yang besar. Tentara surgawi dan keturunan kaisar mundur berulang kali sampai mereka berhenti di pegunungan yang membentang jutaan mil dari timur ke barat. Pembentukan. Penguasa 9 cabang balai pengadilan surgawi berteriak keras. Segera, pasukan yang babak belur dan hancur berkumpul dengan kecepatan tercepat dan tertata rapi menjadi formasi persegi, seperti karpet hitam, menutupi tanah hampir 1 juta mil, dan langit kosong hampir 1 juta mil. Bersenandung. Kemudian, ribuan susunan pembunuhan berbaris di langit,
puluhan ribu susunan pembunuhan berbaris di langit, hampir 100.000 penghalang gunung didirikan, dan lebih dari 20 senjata sihir surgawi dikorbankan untuk melindungi dunia. Pasukan iblis yang akan datang. Jika kamu bisa mengambilnya, ambil semuanya. Jika kamu tidak bisa mengambilnya, hancurkan semuanya. Ye Chen memegang pedang roh darah dan berdiri di langit, suaranya yang agung bergema di seluruh dunia lagi. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang dengan basis kultivasi yang lemah dari semua kekuatan besar mundur satu demi satu. Kata-kata Ye Chen penuh dengan makna yang dalam. Jatuhnya Chu Utara hanya masalah waktu. Tentara pengadilan surgawi akan mundur ke Chu Selatan untuk mempertahankannya. Tidak bisa diserahkan kepada tentara iblis. Jelas, Ye Chen memilih untuk menghentikan pasukan iblis di sini untuk menunda waktu. Chu Utara perlu waktu untuk mengambil sumber daya kultivasi itu, Yang Dingtian dan yang lainnya juga perlu waktu untuk membawa manusia kembali ke Chu Selatan, dan Chu Selatan juga perlu waktu untuk memperkuat tembok kota, yang akan menjadi penghalang terakhir Chu Besar. Menghancurkan pilar Optimus sama sulitnya dengan naik ke langit. Taixu Gulong melihat ke arah Beizhen Changyuan, dan sepertinya bisa melihat pilar sihir hitam yang melintasi dunia dari jarak yang tidak diketahui. Tentara iblis surgawi 10 kali lebih besar dari kita. Zixuan tampak serius, dengan penindasan kekuatan tempur mutlak, apa yang akan kita gunakan untuk melawan balik ke Beizhen Changyuan? Liu Yi, jika aku mati dalam pertempuran, kamu akan menjadi penguasa pengadilan surgawi berikutnya. Ketika keduanya berbicara, Ye Chen, yang berdiri di langit, berbicara lagi, kata-katanya tidak jelas dan agung, seolah-olah dia adalah menjelaskan pemakaman. Nah, jangan main-main, kata Taixu Gulong dengan suara yang dalam. Di seluruh Great Chu, hanya aku yang bisa membunuh pilar Optimus. Kata-kata Ye Chen masih datar. Aku. Taixu Gulong membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Memang, menggunakan Immortal Will of Heaven untuk melarikan diri ke lubang hitam angkasa dapat menghindari pasukan iblis di seluruh Great Chu, hanya Ye Chen yang memiliki kekuatan seperti itu. Tapi Taixu Gulong juga tahu bahwa bisa membunuh pilar Optimus dan bisa menghancurkan pilar Optimus adalah dua konsep yang berbeda. Mengetahui bahwa gerbangnya sendiri adalah pilar Optimus, bagaimana pasukan iblis tidak memiliki pertahanan? Dengan Ye Chen sendirian, bagaimana melawan sekelompok kaisar semu yang telah ditindas? Yang akan datang. Ketika Taixu Gulong sedang bermeditasi, suara Xiao Feng bergema di langit. Melihat dari kejauhan, pasukan iblis surgawi seperti lautan hitam tak berujung, menelan sebidang tanah, masing-masing dengan mata merah darah, masing-masing haus darah dan brutal, menatap para biarawan di istana surgawi dengan wajah pucat. Membunuh. Ye Chen tiba-tiba mengayunkan pedangnya dan menunjuk ke arah pasukan iblis. Segera, formasi pembunuhan Sutian, dan artefak magis alam surga dihidupkan kembali pada saat yang sama, menyapu potongan-potongan cahaya ilahi. Engah, engah, engah. Di sisi berlawanan, begitu pasukan Heavenly Demon tiba, mereka lengah. Potongan-potongan sosok manusia dihancurkan dan dimusnahkan. Potongan-potongan sosok manusia menembus langit, darah hitam menodai langit dan bumi. Namun meski begitu, pasukan iblis surgawi mengikuti satu demi satu, memusnahkan satu sisi, dan kemudian membunuh satu sisi. Selain itu, pasukan iblis surgawi juga datang dengan persiapan, membawa susunan pembunuhan kuno, dan jumlah serta kekuatannya benar-benar menekan pasukan pengadilan surgawi, dan cahaya dewa iblis menembus penghalang gunung pengadilan surgawi. Membunuh. Semua jenderal iblis surgawi tertawa menggoda, mata mereka penuh dengan cahaya suram, dan pasukan iblis surgawi datang dengan sangat banyak seperti gelombang seperti laut. Om, Ma, Ne, Bah, Aku, Ham. Segera, semua orang di seluruh pasukan surga mengatupkan tangan mereka, mengucapkan kitab suci Buddha kuno dari mulut mereka. Kitab suci itu seperti lonceng besar, terjalin menjadi potongan-potongan cahaya Buddha, memurnikan dunia berlumpur. Engah, engah. Engah. Tentara iblis surgawi yang baru saja menyerbu, selama mereka terkontaminasi dengan suara dan cahaya Buddha, mereka dihancurkan satu persatu, dan jatuh ke dalam kehampaan satu persatu. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang kuat kebanyakan memeluk kepala mereka dan meraung kesakitan. Mantra pemurnian Tathagata Matahari Agung. Jenderal Iblis Surgawi mendengus dingin di bawah kursi Raja Iblis Surgawi, seolah-olah dia juga tahu bahwa mantra Buddha untuk memurnikan dunia lahir khusus untuk menargetkan roh jahat. Bunyikan drumnya.
Jenderal Iblis Surgawi berteriak dengan dingin seperti guntur, dan langit serta bumi hancur berkeping-keping. Segera, 9 genderang perang kuno yang bobrok dikeluarkan, berukuran raksasa dan diukir dengan pola sihir kuno. Setiap sinar nafas yang meluap seberat gunung, mengungkapkan kekuatan menghancurkan dunia. Tentara Kaisar Dao Ekstrim. Ekspresi Zixuan berubah drastis, sedikit sulit dipercaya. Agar lebih akurat, mereka adalah tentara Kaisar Ekstrim yang hancur. Taiksu Gulong merenung, wajahnya sangat jelek, ada begitu banyak tentara Kaisar Ekstrim di alam iblis surgawi, bahkan jika mereka hancur, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Ledakan. Bum bum bum. Di seberang, pasukan iblis menabuh genderang. Dengan pemukulan genderang perang, sesosok ilusi besar muncul di pasukan iblis, berdiri di tanah, mengenakan baju besi es, dengan darah mengalir, seperti dewa iblis di alam liar, menguasai alam semesta yang luas, menguasai dunia, menghadap dunia. Suara genderang perang yang panjang, seperti kutukan, datang dari 9 dunia bawah, menyihir dan menggetarkan jiwa, dengan keagungan kaisar, menyatu menjadi riak gelap, menyebar ke arah pasukan istana surgawi, kemanapun ia lewat, yang kosong langit runtuh inci demi inci. Om, Ma, Ne, Bah, Aku, Ham. Semua orang di pasukan pengadilan surgawi membakar kekuatan kultivasi mereka pada saat yang sama, melantunkan mantra pemurnian Tathagata Matahari Agung. Tiba-tiba, di belakang mereka, seorang Buddha emas ilusi muncul. Buddha emas berdiri tegak, dengan swastika terukir di dadanya. Dalam sekejap, suara Buddhis dari mantra pemurnian dunia Tathagata Agung Matahari dan suara magis dari genderang perang iblis surgawi bertabrakan. Ledakan. Sepotong langit dan bumi itu segera meledak dan langsung berubah menjadi tempat yang kacau balau, langit kosong, langit, dan gunung-gunung semuanya runtuh inci demi inci pada saat ini, dengan retakan ruang angkasa yang menakutkan dan lubang hitam angkasa muncul. Engah, engah, engah. Mantra pemurnian Tathagata Matahari Agung memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi melawan suara genderang dan iblis dari iblis surgawi. Baik itu pasukan iblis surgawi atau para biksu dari istana surgawi, mereka semua berbalik. Menjadi abu terbang berkeping-keping, dan tidak ada tulang yang tersisa. Ledakan. Saat langit dan bumi terbelah, Buddha emas 10.000 zang runtuh. Mantra pemurnian Tathagata Matahari Agung jatuh, atau dengan kata lain, tentara surga jatuh, suara Buddha dihancurkan, dan suara iblis dari genderang perang iblis surgawi menyapu, menyerang tanpa pandang bulu, dan tentara surga berubah menjadi potongan-potongan terbang di abu, seluruh penghalang gunung hancur berkeping-keping. Bunuh aku. Suara genderang pertempuran iblis surgawi menghancurkan mantra Tathagata Matahari Agung untuk memurnikan dunia, dan juga menghancurkan penghalang pengadilan surgawi untuk melindungi gunung. Banyak jenderal iblis dari iblis surgawi mengacungkan pedang mereka satu demi satu, menunjuk ke arah pasukan iblis surgawi. Ledakan. Ledakan. Segera, di pasukan iblis surgawi, kereta kuno melonjak dari langit, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, berlari ke depan. Di atas setiap kereta berdiri seorang prajurit iblis surgawi yang mengenakan baju besi hitam pekat dan memegang tombak hitam pekat. Di belakang kereta di seluruh langit, ada pasukan iblis surgawi seperti lautan luas. Membunuh. Tuan dari 9 aula pengadilan surgawi juga mengayunkan pedang mereka satu demi satu, dan berperang melawan pasukan iblis dalam formasi pembunuhan kerajaan. Sosok yang luar biasa bergegas keluar, dan kebanyakan dari mereka mengendarai kereta, mengendarai awan dan kabut, dengan aura pembunuh.